Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi tentang ilmu pengembangan sumber daya manusia yang bertema tentang apa sih sebenarnya ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia. Kita ketahui bahwa setiap organisasi memiliki orang di dalamnya, baik organisasi yang berskala kecil maupun berskala besar. Orang atau manusia merupakan unsur yang paling penting di dalam menentukan apakah sebuah organisasi dapat beroperasi sesuai dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi pada dasarnya, gagal dan suksesnya sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada manusia yang mengelola organisasi tersebut. Manusia atau karyawan yang berada di dalam suatu organisasi biasanya disebut dengan sumber daya manusia. Jadi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kapabilitas serta kinerjanya, diperlukan suatu manajemen untuk mengelolanya. Manajemen tersebut biasanya disebut dengan manajemen sumber daya manusia atau kita singkat dengan MSDM. Manajemen sumber daya manusia dalam bahasa Inggris disebut dengan Human Resources Management atau HRM. Sedangkan departemen dalam organisasi yang mengelola sumber daya manusia disebut dengan Human Resources Department atau disingkat dengan HRD. Jadi, jika dilihat dari definisinya, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Ini menurut Edwin Filippo. Adapun ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia, jadi berdasarkan definisi di atas, sebenarnya dapat kita tarik kesimpulan mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia menjadi suatu proses yang sistematik untuk membawa perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan dengan melibatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi atau kita sebut dengan human resources planning. Kemudian yang kedua, ruang lingkupnya adalah menganalisis jabatan dan pekerjaan yang menganalisa dan menjelaskan secara rinci ya tentang masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi yang sering kita sebut dengan job analysis. Kemudian yang ketiga adalah perekrutan dan penyeleksian karyawan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan ya dengan sebuah mekanisme, syarat, sistem, tata cara, prosedur, dan proses yang ditentukan agar memenuhi kebutuhan organisasi baik pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang atau kita sebut dengan recruitment and selection. Kemudian yang keempat adalah memperkenalkan latar belakang perusahaan, budaya organisasi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, dan etika kerja kepada karyawan yang telah lulus seleksi, serta memperkenalkan kepada karyawan-karyawan lainnya. Atau kita sering sebut dengan orientation and induction. Kemudian yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Atau kita sebut dengan training and development. Kemudian yang ke 6 adalah penilaian prestasi dan kinerja karyawan untuk melakukan promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian atau PHK terhadap karyawan. Atau kita sering sebut dengan performance appraisal. Berikutnya yang ketujuh adalah perencanaan dan pemberian kompensasi atau upah, yang kita sering sebut dengan compensation planning and remuneration. Yang kedelapan adalah bagaimana memotivasi karyawan, memperhatikan kesejahteraannya, kesehatannya, keselamatan karyawan, atau kita sering sebut dengan motivation, welfare, healthy, and safety.
Yang kesembilan adalah menjaga ya hubungan dan melakukan komunikasi dengan serikat pekerja atau kita sering sebut dengan industrial relation. Itulah 9 ruang lingkup yang kita harus pahami di dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Sahabat, semuanya mudah-mudahan bermanfaat bagi pengetahuan kita yang hari ini mungkin kita fokus ingin melakukan kegiatan pengolahan sumber daya manusia, baik secara personal maupun corporate. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.